Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah proaktif menyiapkan jalan bagi Tuhan. Proaktif menyiapkan jalan bagi Tuhan. Proaktif itu bisa saja berarti mengambil bagian secara aktif. Jadi kita masuk secara aktif, menjadi bagian secara aktif, mempersiapkan, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi waktu kita bicara tentang proaktif mengambil bagian, pertanyaannya adalah bagian-bagian apa yang kita ambil. Kalau di kampung-kampung, di kota-kota ini kurang terlalu terasa. Di kampung-kampung apalagi tahun-tahun yang dulu-dulu, itu kalau mulai masuk 1 Desember itu sudah mulai menyanyi lagu-lagu Natal. Mulai rumah ada yang oker-oker, perbaiki dia punya seng-seng, pohon-pohon Natal mulai taruh. Mama-mama mulai pusing beli pakaian Natal untuk anak-anak. Apakah memang itu yang dimaksud dengan proaktif? Sekolah minggu itu mulai mempersiapkan drama Natal. Drama Natal. Orang-orang macam pendeta Yandi ini pasti dia punya peran itu Herodes. Karena saya disuruh tertawa. Ho 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 ho. Kami latihan sampai 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Apakah itu yang dia punya nama proaktif? Gereja penuh sesak dengan banyak orang. Mungkinkah itu yang dia punya nama proaktif? Semua Natal jadi rajin-rajin gereja. Apa itu yang dimaksud? Ataukah saudara-saudara biasanya menjelang Natal itu tiba-tiba ada banyak orang baik sekali. Jangan teh hari baik. Bagaimanapun dia kita pun kakak. Nah, itu hari baik itu di menjelang Natal. Nanti habis Natal baru kita bilang itu kakak muka kayak orang Suanggi. Apakah itu yang nama proaktif? Itu nama proaktif. Atau saudara-saudara kita akan berbagi. Persis seperti tadi anak-anak bilang mari kita sama-sama berbagi. Apa itu dia nama proaktif? Nah itu yang kita mau dalami. Supaya dia lebih jauh. Kita melihat kita ada di mana ini dalam mempersiapkan jalan itu. Saudara-saudara, secara cepat saya ingin menyatakan kepada kita bahwa karena kita baca dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya dibagi dalam 3 bagian. Ini hanya sebuah informasi paling tidak untuk menambah wawasan saja. Tidak usah pikir terlalu panjang lebar di sini. Kitab Yesaya dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu pasal 1 sampai pasal ke-39. Berisi sejarah Israel sekitar tahun 740 sampai tahun 700 sebelum Masehi. Berita penghukuman Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya, kata-kata pengharapan dan pemulihan, serta nubuatan hukuman atas Babel. Itu pasal 1 sampai pasal 39. Bagian yang kedua itu pasal 40 sampai pasal 45. Pasal 40 sampai pasal 45 akan kembali dari pembuangan di Babel, juga sekalian berisi kecaman atas mereka yang percaya kepada berhala dan tidak percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Babel dikalahkan dan umat Allah dibebaskan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga dari kitab Yesaya berisi itu pasal 56 sampai pasal 66. Berisi pembangunan kembali bait Allah dan suatu permulaan baru di Yerusalem. Namun umat Allah juga dituntut untuk menyingkirkan berhala dan mematuhi perintah Tuhan. Jadi kira-kira kitab Yesaya dibagi dalam 3 bagian seperti itu. Dengan demikian saudara-saudara bahwa pembacaan kita hari ini Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ada pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua tadi berisi janji Tuhan Allah kepada bangsa Israel bahwa mereka akan kembali dari pembuangan di Babel. Juga berisi kecaman kepada mereka yang menyembah berhala. Saudara-saudara, ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena dinyatakan kepada bangsa Israel di pembuangan. Bagi mereka yang mulai putus asa, bagi mereka yang mulai putus harapan, dan bagi beberapa orang mulai mencari bantuan kepada kekuatan-kekuatan yang bukan dari Tuhan. Namanya orang stres, orang putus asa, sudah rasa
Tidak ada daya rasa untuk mau tetap bertahan dan percaya kepada Tuhan. Tetapi bagian ini sekaligus ingin membangkitkan kembali untuk mereka ingat bahwa tempat mereka bukan di Babel. Mereka harus kembali ke Yerusalem. Mereka harus pulang ke situ. Kalau engkau harus pulang ke situ, pulanglah dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan bersama-sama dengan hal-hal lain yang bukan dari Tuhan. Mereka dimungkinkan untuk ingat kembali tempat di mana mereka datang. Saya kira lagu ini pas. Oh Yerusalem. Saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Sekali lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, apa? Hatiku rindu kesana. Nah ini perjalanannya sama-sama. Tak lama lagi Tuhanku datang. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Betul dong menyanyi ke kita, kelemah sekali. Tapi memang itu pengharapan supaya mau kembali ke Yerusalem. Sangat kuat itu. Saudara-saudara, secara keseluruhan pembacaan kita tadi berisi 2 bagian yang serius. Yang pertama saudara-saudara adalah sebuah pemberitaan Injil, berita pembebasan. Bagian yang pertama itu berisi berita pembebasan. Hiburkanlah, hiburkanlah. Apa yang perlu diberikan supaya mereka terhibur? Kasih tahu kepada mereka bahwa kesalahan mereka sudah diampuni. Kesalahan mereka sudah diampuni. Mereka sudah mengalami sebuah hukuman dari Tuhan, bahkan 2 kali lipat. Tapi hiburkanlah karena kesalahan sudah diampuni. Berita bahwa kita sudah diampuni itu harusnya berita yang paling baik di perjalanan menuju Natal. Tak lama lagi Tuhanku, harus berita di mana itu kita sudah diampuni. Itu berita pembebasan. Kamu putus asa dengan hal-hal yang terjadi di mata kamu, di mana kamu tidak dipandang sebagai manusia. Kamu diremehkan, kamu dilecehkan, kamu dianggap bukan apa-apa. Apalagi budak pada waktu itu hanya sama harga dengan barang-barang mati. Dia segera akan berakhir dan kamu akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Kasih tahu kepada mereka, hiburkan kepada mereka. Dan karena itu, dalam berita pembebasan itu, berita Injil itu disampaikan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ini sudah sangat baik ini. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Tidak boleh siap untuk siapa-siapa. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Bagaimana cara mempersiapkannya? Disampaikan. Yang bengkok-bengkok itu luruskan. Tuhan tidak suka yang batafeo, bata putar itu tipu-tipu. Luruskan. Ini bukan sekadar baris berbaris kok. Siap gerak, luruskan. 3 langkah ke kiri, tidak itu. Yang bengkok-bengkok, yang tidak benar itu luruskanlah jalan bagi Tuhan. Lembah-lembah harus ditutup. Gunung-gunung diratakan. Yang berlubang-lubang itu harus ditimbun. Yang gunung-gunung itu
yang berbeda dengan yang lain, kasih rata semua. Kenapa? Dalam berita penghiburan itu disampaikan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan tidak akan pernah ada bagi mereka yang tidak lurus hati. Kemuliaan Tuhan segera akan dinyatakan, dan karena itu tidak ada satupun yang akan merintangi. Semua umat manusia akan melihat kemuliaan Tuhan itu bersama-sama. Nyatakanlah, hiburkanlah, katakanlah kepada mereka, kesalahan sudah diampuni. Perbudakan segera akan selesai. Karena itu siap sudah jalan. Kasih lurus semua. Yang belok-belok itu diluruskan. Yang lubang-lubang itu ditimur. Yang gunung-gunung itu diratakan. Itu bagian pertama dalam teks. Bagian yang kedua, saudara-saudara, adalah kita perlu memahami dengan baik bahwa mesti ada sebuah keselamatan. Dan keselamatan itu oleh karena kedatangan Tuhan itu harus dinyatakan melalui sebuah kelahiran kembali. Sebuah kelahiran kembali. Sebuah kehidupan yang baru. Jalan-jalan sudah diratakan. Sudah dibuat lurus. Lembah-lembah yang lubang-lubang sudah ditutup. Gunung-gunung sudah diratakan. Karena itu semua sudah melihat kemuliaan Tuhan, maka harus dinyatakan dalam sebuah kelahiran kembali. Disampaikan manusia akan berakhir. Manusia akan berakhir. Yang tetap itu adalah firman Allah. Dia yang akan berdiri teguh. Dan kalau Allah berfirman bahwa dia akan datang, itu pasti manusia akan berakhir. Jangan percaya kepada manusia, tapi percayalah kepada Tuhan. Seruan untuk pertobatan bagi mereka yang mengandalkan kepada manusia segera berakhir. Dan sekarang firman Allah yang akan dinyatakan, dan semua orang akan melihat itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, lalu bagaimana kita memberi jawab terhadap tema kita hari ini? Proaktif menyiapkan jalan bagi Tuhan. Beberapa hal ini saya ajak kita untuk renungkan bersama. Kalau kita mau mengambil bagian dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, maka satu, mesti bukan saja berita pengampunan, tapi kita adalah pelaku-pelaku dari pengampunan. Tuhan Yesus ajarkan, ketika dia mengajar kita berdoa, dia bilang, ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Diampuni itu mau. Tidak ada satu orang pun yang tidak mau diampuni. Kita ini tak salah sedikit dengan istri saya. Istri tidak bawa omong saya, kita suruh rasa repot. Kita pun permintaan biar mama, kita salah apa, senyum sedikit lah, atau apalah, mau cium mama pun kaki juga tidak apa-apa, asal pastikan kaki bersih toh. Kan gitu. Kita memohon-mohon. Renungkan, saudara ada jengkel siapa kok sampai-sampai tidak bisa untuk ini apa itu. Coba bayangkan dia pemuka sekarang. Atau boleh coba saudara lihat dia kalau dia ada di sini. Kenapa hampir semua lihat saya? Saudara ada jengkel saya mungkin. Jadi hati yang tidak beres terhadap seseorang tuh selesaikan sudah. Ampuni sudah, itu bagian proaktif kita mempersiapkan jalan. Saya harus menjelaskan ulang saudara-saudara, mengampuni itu bukan melupakan masalah. Mengampuni bukan melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa. Mengampuni itu adalah membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut kesalahannya sambil siap hati. Besok dia bikin kesalahan baru dan kita harus ampuni. Seringkali kita akan
Jerumus dia bilang, sudah saya lupa itu masalah, jangan omong. Itu kita masih ingat. Itu tidak betul itu. Hati tidak enak. Saya lagi pikir saya ada jengkel siapa. Mungkin saudara ada jengkel petugas koperasi. Saudara harus ampuni. Bebaskan itu. Pengampunan bukan melupakan masalah, pembebasan. Dalam pengampunan itu ada dua. Pengampunan sekaligus perdamaian, pendamaian. Mengampuni dan pendamaian. Saudara tahu saya berkali-kali bilang, mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia suka omong yang Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah, kalau mau marah bikin apa. Dia mau datang juga silahkan, rumah ada terbuka silahkan. Tapi untuk saya yang pergi ke dia, maaf. Itu bukan pengampunan. Ada orang yang sebaliknya dari itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni, itu pencitraan. Itu biasa anak kecil dong itu, ini dong memang keleren toh, dong bakalai begitu. Dia pun bapak datang bilang, hehehe, damai. Ayo, nah kita nih kalau berdamai kan pakai jabat tangan toh. Kita pun kalau orang hanya berdamai tapi tidak mau mengampuni, dia pun cara sorong tangan tuh kasar. Terus kan dia orang NTT pakai tradisi cium apa dulu? Cium apa? Oh saya kira cium sabu. Cium. Ini yang kau pun saudara ini cium. Besok yang kau susah bukan kelereng yang bantu, tapi saudara yang bantu. Ayo cium. Wah itu dia pun cara cium itu sama ke loder. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Supaya proaktif. Maka pengampunan harus dilepaskan. Karena kita merindukan menerima pengampunan. Amin kok. Ada orang yang dia terlalu marah orang sampai itu orang sumati juga dia masih marah. Kadang-kadang dia bilang, kalau dia masih hidup dan beta bisa JPT pun jari pakai temecake miri. Itu proaktif. Sebentar pulang dari sini kalau ada jengkel siapa sih enggak kau cium sama dia sudah biar kita coba cium dari pinjam 100 dulu. Pokoknya selesaikan di masalah. Proaktif. Kedua, saudara-saudara, penindasan harus mesti dihilangkan sudah. Kita ada tindas apa begitu tuh dihilangkan sudah. Tidak enak ditindas. Dan karena itu saudara-saudara, penindasan harus ditiadakan sudah. Itu cara kita proaktif. Memang persiapan Natal bagus, lampu-lampu ini bagus. Paduan suara dan pas latihan lagu Natal toh. Hai dunia, itu siap bagus itu. Nah sekarang kita ada tindas apa yang biasa panggil orang pakai satu jari saya itu. Nah itu hilang. Itu contoh penindasan itu. Yang gini sih. Nah sekarang panggil dia. Penindasan mesti dihilangkan. Atau paling tidak yang tinggi hati dan suka merendahkan orang. Yang sombong, yang tidak rata dibuat itu, ratakan sudah. Tidak boleh bikin diri inti, tidak boleh. Bikin kita rata sudah. Ini betul bapak-bapak ini yang banyak yang naik. Mama, yuk. Setengah meter, itu harus dihilangkan sudah. Sebentar saya pulang saya mau coba biar mama taruh remote di jalan El Tari biar papa ambil langsung saja, tidak usah. Tapi saudara-saudara memang mesti tidak boleh ada lagi penindasan, tidak boleh. Kadang-kadang kita nih, datang kau ngomong ambil dia dulu. Taruh kursi di depan ujung kaki kau injak sedikit dia lihat. Penindasan itu mesti proaktif. 3. Siapkan tempat yang baik untuk Tuhan. Itu proaktif.
Siapkanlah tempat yang baik untuk Tuhan. Tempat berkaitan dengan dua hal. Satu, hati. Supaya Tuhan ada di situ. Hati yang penuh kepahitan itu harus keluar sudah. Yang penuh amarah, yang penuh segala macam tidak aman itu, Tuhan tidak mungkin masuk di dalam hati yang itu. Selesaikan sudah dan biarkan Tuhan masuk di dalam. Biarkan Tuhan berkata. Tetapi yang kedua adalah suasana. Suasana dalam relasi. Relasi keluarga. Bermasyarakat. Bergereja. Sudah. Ini saya tidak terlalu dengar di jemaat Agape. Tapi di banyak tempat itu kita suka dengar ketika orang bilang, Pak Pendeta 7 turunan saya tidak akan kenal dia. 7 turunan. Saya kasih dia. Sudah hati yang begitu dulu selesaikan. Kasih habis sudah. Hati yang kita berjejaring bagus toh, saling mengampuni. Hati yang penuh relasi yang baik, di mana Tuhan mau ada di situ. Buka hati, rendahkan hati, dan itu Tuhan hadir. Itu proaktif, tindakan-tindakan proaktif. Saudara bayangkan kalau kita di dalam rumah itu ada 6 orang, dan semua 6 orang itu hatinya tidak ada kepahitan. 6 orang dalam itu rumah itu berelasi sangat baik sekali. Buat Bamara dalam rumah itu hati tidak nyaman. Yang aneh dari Bamara dalam rumah itu adalah kita saling cinta tapi Bamara. Jadi ibu-ibu tetap laksanakan tanggung jawab juga, pagi-pagi dia bikin kopi. Kan tidak mungkin ibu di sebelah yang buat kopi kasih kita kan. Jadi ibu bikin kopi tapi kan dia lagi marah kita. Kalau dia bukan suruh anak kan dia WA bilang, sudah ada tuh. Baru pakai emoticon bilang, sudahlah mau pertahankan apa? Kok kita dalam rumah ini hati semua bersih mau sambut. Ini Natal, batu-batu mama, ini hari mama mau beli baju yang warna apa? Putih. Mantap, sebentar kita beli. Tapi hati jangan ke sebelah cross ya mama. Hati juga mesti putih. Bagus itu. Walaupun nyanyian kita kurang tapi hati itu begitu jadi pulang ini coba-coba bikin sudah seminggu kedua ini. Nanti tanggal 10 berarti 21 hari. Kita sudah habis tahun, lagi 15 hari kita Natal. Saya kalau pimpin ibadah Natal malam tanggal 24 dan tanggal 25 pagi itu saya lihat semua bling-bling dong pakaian. Kuku-kuku dong sama kayak ini pohon Natal ini. Itu kan bagus tuh sudah dari segi penampilannya. Ya sekarang kita bikin supaya dia lebih. Keempat, supaya kita proaktif di dalamnya, maka hidup mesti penuh kemuliaan. Hidup penuh kemuliaan. Saudara, kita tahu ini. Hidup penuh kemuliaan. Kemuliaan Tuhan mesti terpancar dalam hidup kita, dalam senyum kita, dalam kata-kata kita. Nyatakanlah itu sebagai bagian di mana kita mau turut serta mempersiapkan jalan itu. Hidup yang penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan itu yang menjadi saksi dan berita bagi dunia ini. Pernah bilang pada saudara, kalau kau tumpu hati baik begitu, terus mama mantu mau datang di kita rumah toh, kalau hati so enak penuh kemuliaan, pasti kita siap-siap ini rumah menyimpan dari dalam sampai luar. Bunga dong kita cabut buang baru tanam kembali. Tetangga lihat bilang, aduh Aci macam rajin lagi.
mertua mau datang. Aduh, sudah lama sana cubit mertua pun pipi ini dia mau datang. Kita senang sekali. Itu kalau hati gembira penuh kemuliaan. Nah coba saudara bayangkan kalau saudara ada taceke dengan mama mantu. Kalau kita lagi senang itu orang tanya, mama memangnya datang berapa lama? Hanya 6 bulan, kenapa dia tidak lanjut 6 tahun begitu di sini kita. Itu kayak kita hati ke gembira toh. Tapi coba kalau kita tidak baik dengan mama mantu, kita ada jengkel dia baru dia kasih tahu. Nanti kita pilih kamu Dia cara menyimpan saya itu masyarakat satu RT sudah. Kenapa kau menyimpan baru? Setan mau datang. Setan siapa lagi? Mertua dari kampung. Kau berapa lama? Ampa hari macam ke perjalanan Mesir. Kayak kena. Jadi kalau hati sunya ada tuh, waktu merasa terbeban. Terbeban begitu lebar anak-anak dong kasta bilang, mama odol sabun apa untuk mau bantu Dini. Itu lebih. Kelima, 6 saja saudara. Sini sudah bisa pulang ke coba ini. Kelima saudara-saudara supaya kita proaktif pada menyiapkan jalan untuk Tuhan adalah satu hal ini mungkin harus dibangun di awal, tapi karena ini saya ikut dia pun teks satu-satu. Sebuah kesadaran bahwa manusia itu terbatas. Betul mesti bangun kesadaran sebagai tanda kita proaktif menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kita harus bangun kesadaran bahwa kita hebat-hebat, kita jago-jago, tapi kita terbatas. Kita masih kuat-kuat, tapi kita terbatas. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita tahu bahwa kekuatan kita dari sehari ke sehari makin menurun. Usaha kita mungkin makin menanjak. Tapi kekuatan kita makin menurun. Kita ini sebenarnya tidak suka sakit, tapi itu sakit itu kan dia datang di kita. Mau bagaimana? Ya kita harus bangun kesadaran sebagai tanda kita proaktif. Kita bangun kesadaran bahwa kita semua terbatas. Bayangkan kalau kita tinggal satu rumah tuh, yang satu rumah 6 orang tuh semua diri rasa terbatas. Pasti kita pun rasa saling membutuhkan tuh tinggi sekali. Mama, papa ini terbatas sekali, tidak bisa cuci piring. Jadi nanti cuci piring tuh di mama. Nah bapak bisa bikin apa sah? Bapak juga masih terbatas. Tapi keterbatasan itu memungkinkan untuk saling menerima. Saya ingat saudara-saudara ada satu waktu ketika saya pernah bilang saudara ini bikin mereka minta didoakan untuk ulang tahun pernikahan yang ke-30. Pendeta yang mau berdoa bilang begini, coba ibu pak bicara sedikit soal 30 tahun pernikahan, coba bicara. Yang ibu tuh masih bicara, tapi yang pak tuh dia tidak bicara, dia menangis atau dia peluk dia istri. Setelah habis berdoa, pendeta itu tanya, bapak kenapa tadi bapak menangis? Dia bilang, pak 30 tahun lalu itu dengan cinta yang meluap-luap kita mengucapkan aku mengambil engkau sebagai istri, sebagai suami, bla bla bla. Kita dengan pesona terbaik karena pakai baju terbaik, orang memanggil kita raja dan ratu. Itu 30 tahun lalu. Tapi saya menyadari bahwa itu bukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya adalah penerimaan ketika saya sakit dan saya lihat mama tua itu selalu hampir putus asa. Waktu masih cantik itu kan penerimaan tinggi toh. Apalagi kalau kita nikah 30 tahun lalu itu kan foto masih taruh di dompet. Sekarang baru taruh di depan. Ini dulu kan isi di sini sampai istri pun muka talipat ikut dompet punya. Penerimaan yang sesungguhnya waktu dia sakit, waktu dia tidak berdaya, waktu dia tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Nah itu kesadaran bahwa kita terbatas itu memungkinkan untuk hal-hal itu terjadi. Itu bagian proaktif kita. Terakhir saudara-saudara, di mana kita mesti proaktif mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saya kira ini hal serius, yaitu ingat, berpeganglah kepada firman Tuhan. Firman itu kekal. Berpeganglah kepada firman.
Firman itu membuat kita mengambil sejumlah. Orang mungkin menghafal banyak ayat Alkitab, tapi belum tentu percaya terhadap itu ayat. Banyak orang mungkin menghafal banyak sekali ayat Alkitab, tetapi tidak mampu untuk melakukan apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat itu. Nah, sekarang tugas kita adalah lakukanlah firman itu, berpeganglah kepada firman itu dan lakukan. Bagian dimana kita turut proaktif mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sekali lagi contoh ini adalah kalau kita 6 orang di dalam rumah itu semua berpegang pada firman, mau menjalankan, masa tidak ada perubahan di dalam rumah itu? Mari kita tunduk kepala di hadapan. Ambil waktu sejenak berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Dan kalau ada yang mau ambil komitmen, ambil saja komitmen hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman, tapi kami sangat terbatas untuk mengerti dan melakukan. Kami angkat hati kami kepada Tuhan dan berseru, tolonglah kami Tuhan. Lihatlah setiap hati yang sekarang berdoa, yang mungkin mengambil komitmen-komitmen tertentu berkaitan dengan pemberitaan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita mendengarkan